Part 39. Puluhan tahun yang lalu, di masa mudanya Marques Benedict, di saat permintaannya untuk menyerang kekaisaran ditolak oleh Raja Kairo sebelumnya, di waktu itu Kairo tidak bisa mengambil keputusan yang cepat karena raja yang tidak becus. Dan karena hal itu, pro-kekaisaran yang mengikuti Valhalla dan Kronos memperluas pengaruh mereka dan berhasil mengungguli kekuatan Kairo. Dan di pemakaman ratu yang merupakan kakaknya, muncul pemikiran di dalam benak Marques Benedict tentang akankah Kairo baik-baik saja kalau terus seperti itu. Karena ketidakbecusan keluarga kerajaan mensejahterakan wilayahnya, kakaknya harus mati karena perawatan yang diterima di kerajaan kecil sangatlah kurang. Meski dia seharusnya bisa diselamatkan asalkan menggunakan teknologi berkembang yang dimiliki kekaisaran. Dan karena hal tersebut, Marques Benedict yang sudah tak bisa mempercayai keluarga kerajaan pun mencoba membangun kekuatannya dengan mengajak para bangsawan dengan dalih untuk membawa Kairo ke jalan yang lebih baik. Dan begitulah awal terbentuknya fraksi bangsawan. Dan seiring berjalannya waktu, fokus awalnya pun berubah, dan Marques Benedict mulai seperti menduduki tahta. Kembali ke waktu di mana Roman Dimitri berhasil menghancurkan benteng Marques Benedict. Marques Benedict yang mulai merasa frustasi pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, salahnya di mana sampai jadi kacau seperti ini, Roman Dimitri. Dia membuat rencanaku menguasai Kairo menjadi tidak berarti sama sekali. Kematianku sudah mutlak kalau aku berdiam seperti ini. Dan karena kondisinya mulai tak bisa dikendalikan lagi, Marques Benedict pun berkata kepada semua anggota bangsawan untuk terlebih dahulu melarikan diri untuk bersembunyi menunggu bantuan dari Kekaisaran Kronos untuk bisa membalikkan keadaan. Dan setelah mereka berpencar berlarian untuk bersembunyi, di sisi Marques Benedict, dia pun dikejutkan dengan apa yang ia lihat. Karena di salah satu lorong yang ia tuju, dia sudah ditunggu oleh Kevin yang sudah berhasil membantai para prajuritnya. Dan Marques Benedict yang melihat itu, dia pun dengan panik memerintahkan prajurit yang mengawalnya untuk segera membunuh Kevin. Namun saat prajurit-prajurit itu akan melancarkan serangannya, Kevin dengan cepat menyerangnya terlebih dahulu dan memotong tangan dari salah satu prajurit tersebut. Kemudian bergerak kembali dan melancarkan serangannya kepada prajurit yang lain. Dengan tanpa basa-basi, Kevin langsung membunuhnya. Dan belum terlepas dari itu, Kevin meraih salah satu prajurit. Dan sambil menyeringai dengan mengarahkan pedang ke leher prajurit tersebut, Kevin tanpa ampun langsung mengeksekusi prajurit tersebut yang membuat Marques Benedict tambah panik. Dan ketika dirinya mencoba melarikan diri ke bagian lorong yang lain, tak diduga di persimpangan lorong pun muncul Chris sambil berkata kepadanya kalau dia tidak akan bisa melarikan diri. Dan setelah berkata kepada Marques Benedict, Chris langsung bergerak ke hadapannya dan menyerang para prajurit yang tersisa dan membantai mereka semua. Marques Benedict yang merasa ketakutan dan sekaligus marah karena merasa dipermainkan oleh para prajurit Roman, dia pun mencoba melarikan diri. Dan di pelariannya tersebut, Marques Benedict berkata dalam hatinya, meski dirinya harus menerima penghinaan atas perilaku para prajurit Roman Dimitri yang mempermainkannya, dia pun mencoba menerima penghinaan tersebut dan bertekad akan membalas apa yang ia alami. Dan Marques Benedict yang melihat sebuah lubang dari bebatuan, dia pun mencoba bersembunyi di tempat tersebut dan berhasil mengelabui para prajurit dari Roman Dimitri. Namun ketika dirinya sedang menggerutu karena tahta Kairo yang sudah ada di depannya tidak bisa ia raih karena kehadiran Roman Dimitri dan berjanji akan membalasnya, Marques Benedict pun dikejutkan oleh suara Viscount Owen dengan dia yang berkata, Marques Benedict, semuanya sudah berakhir. Apa kau tidak merasa ada yang aneh ketika melarikan diri? Maksudku, kan tidak mungkin kita bisa melarikan diri dari awal. Keluar saja. Bajingan, dikira aku tidak tahu kalau kau bersembunyi di sana. Aku mengikutimu karena aku mempercayaimu sebagai pemimpin. Tapi kau sekarang sangat menyedihkan. Dan sebelum melanjutkan perkataannya, Viscount Owen pun dibunuh oleh Roman dengan cara menusuknya dari belakang. Dan setelah tahu tempat persembunyian dari Marques Benedict, dia pun menghampiri celah bebatuan tersebut dan menyuruh Marques Benedict untuk keluar. Setelah beberapa saat,
Marques Benedict yang dituntun oleh prajurit Roman ke pusat kota. Para prajurit dari pihak Kairo yang melihat Marques Benedict pun mengumpatnya. Ada yang memanggil dengan sebutan bajingan, ada juga yang menyumpahinya untuk segera pergi ke alam baka. Dan setelah bersujud menghadap Roman, Marques Benedict berkata, "Ini tidak adil. Pikirmu aku sudah berkorban sebanyak apa untuk kerajaan sampai harus menerima perlakuan seperti ini? Akulah orang yang mempertahankan Kairo dari kehancurannya ketika raja yang tidak becus itu berkuasa. Kalau itu kau, bisakah kau melayani raja sepertinya sepenuh hati?" Kekaisaran Kronos selalu melewati perbatasan Kairo karena di dalam Kairo itu sendiri terdapat pengkhianat. Coba katakan, apa aku salah? Lalu, Roman pun membalas perkataannya, dengan mengatakan, "Aku tidak menyalahkan keputusanmu. Mungkin Kairo memang selamat dari penundukan Kekaisaran Kronos selama ini. Tapi lihatlah hasilnya, apa yang kau dapatkan. Tidak ada yang berubah dalam tatanan kekuasaan meski kau membentuk fraksi bangsawan. Tindakanmu itu bukan demi keamanan kekerajaan. Kalau tidak salah itu disebut tujuan yang lebih besar, bukan hal yang memalukan ketika kau menundukkan kepalamu demi menyelamatkan mereka yang lemah. Tapi, pikirkan dulu sesuatu yang akan dibuang." Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Roman Dimitri, Marques Benedict yang ketakutan pun memohon kepada Roman untuk mengampuni nyawanya. Dan kalau Roman mengampuninya, Marques Benedict berjanji kalau dia akan melayani keluarga kerajaan serta keluarga Dimitri juga. Namun, Roman dengan tegas dia berkata kalau itu sudah terlambat, dan langsung memenggal kepala Marques Benedict. Di tempat lain, tepatnya di istana kerajaan, setelah beberapa saat Roman berhasil membunuh Marques Benedict, salah satu prajurit pun datang dan menghadap untuk memberitahukan informasi dari wilayah Marques Benedict, dengan prajurit itu yang berkata, kalau Roman sudah berhasil memenggal kepala Marques Benedict, dan karena variabel permasalahan dari kerajaannya sudah ditangani oleh Roman, Raja Daniel yang menyadari dengan pergerakan Kekaisaran Kronos mulai terlihat aneh. Dia pun langsung memerintahkan prajuritnya tersebut untuk menyampaikan kepada Roman, kalau dia akan memberikan penghargaan tertinggi kepadanya nanti, serta memberikan perintah kepada Roman untuk sesegera mungkin pergi ke perbatasan barat Kairo. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.